Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Surabaya beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Karyawan SMK Negeri 1 Surabaya. Yang terhormat seluruh jajaran panitia peringatan Nuzulul Quran dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Surabaya, siswa-siswi SMK Negeri 1 Surabaya, baik yang berada di masjid yang mulia ini, yang berada di rumah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bersama-sama berkumpul, bersilaturahim dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Allah untuk kita semua sampai dengan pagi hari ini akan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti pada akhirnya kita akan sama-sama memperoleh rahmat dari Al-Quran, memperoleh syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang ahli surga. Amin. Allahumma amin. Pilih ikhtisar secara singkat, Bapak, Ibu Guru, beserta anak-anakku sekalian. Kalau saya nanti akan bercerita tentang Nuzulul Quran, kayaknya acara pengajian di televisi itu mulai subuh sampai pendak subuh. Ada puluhan bahkan ratusan ustadz dan kiai yang bercerita tentang Nuzulul Quran. Betul? Kalau Anda boleh kemudian di sebuah sekolah itu ada istilah SK dan KD, maka yang paling penting adalah indikatornya. Kalau orang itu harus bikin KD gampang Pak Guru, karena KD itu sudah ada dari pusat sana. Baik itu yang madrasah aliyah, SMA maupun SMK, KD-nya sudah ditentukan. Akan tetapi yang akan membedakan hasil itu ketika kita mampu untuk meletakkan indikator. Dan yang kedua, anak-anakku, kalau di SMK mungkin problem based learning itu sudah pasti. Karena ini SMK, Anda sudah bisa mencari dan Anda akan pasti bisa memberikan solusi. Betul? Saudara diminta untuk mencari dan kemudian diminta untuk memberikan solusi. Maka pertanyaannya sangat sederhana sekali. Satu ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sendiri. Kira-kira kalau jenengan Pak Kepala Sekolah enak-enak kumpul mari nu tersenyum tolak gitu bingung enggak? Atau mungkin
Pak Asmuin moro-moro meneng-meneng guyu dhewe. Kayaknya ada keterlambatan pemberian nutrisi. Ya sudah biasa. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian, tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan, tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita ini sering kali, sebentar, jangan masuk ke materi dulu. Ada prolognya, stimulusnya begini. Saya kepingin tahu, saya alhamdulillah Pak Ustadz, Bapak Ibu Guru, barusan saya dikasih rezeki. Anak-anakku mungkin yang cowok atau yang cewek, kalau nanti sampean bisa jawab, tapi jangan mencari di Google, karena Google itu lebih pintar daripada Bapak Ibu Guru. Pak Asmuin ini SAG, Sarjana Alam Gaib. Dia hanya ngerti urusan-urusan gaib yang seperti itu. Ya, ya memang. Kalau saya ya bodoh ya. Iya. Nanti setelah jadi sarjana alam gaib, sekolah lagi jadi makhluk alam gaib. Iya. Jadi MAG. Kalau saudara tahu ayat yang pertama diturunkan oleh Allah namanya surat Al-Alaq. Ayat berapa? 1 sampai 5. Betul? Betul tak? Ada berapa surat di dalam Al-Quran? Surat 104. Kalau juznya berapa? Ada. Kalau kalimatnya? Loh, ada berapa kalimat? Kalau juznya 30, suratnya 114, kalimatnya ada berapa? Gak ngitung. Gak ngitung. Pak Asbuin kasih tugas saja ya nanti untuk semester depan. Alifnya ada berapa? Alifnya ada berapa? Loh. Nah, saudara tak kasih referensi, nanti saudara bisa cari bukunya. Oh, ini namanya YKBK, Pak. Menggali informasi. Jangan mencari di Google. Kenapa saya bilang jangan mencari di Google? Karena Pak Asmuin dengan saya menghitungnya berbeda. Pak Asmuin dengan saya menghitungnya berbeda. Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang lainnya berhitungnya juga berbeda. Kenapa kok saya bilang berbeda? Kalau saya lagi gerak jalan, mungkin saya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Betul? Ada guru olahraga, Pak. Tapi kalau sampean ke Suramadu, itu menghitungnya beda lagi. Bukan 1, 2, 3, 4, tapi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Tadi biro, Pak. Cara menghitung saja sudah berbeda. Betul? Betul? Maka apakah kemudian di Al-Quran itu nanti menghitung itu juga akan beda? Ya jelas. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Maka sesuatu yang harus saudara gali adalah ada orang itu yang ketika membaca Fatihah, bismillahnya dibaca. Ada yang bismillahnya tidak dibaca. Pak, yang betul yang mana, Pak? Nah, maka saya bilang kalau ada SK, ada KD, ada tujuan, maka Bapak Ibu Guru di belakang ini nanti setiap kali ada KBM, keinginan kita adalah bagaimana kemudian kita ini bisa menyamakan
persepsi. Betul? Kita ini harus bisa menyamakan persepsi. Saya ingat ketika dulu, kalau kita ini mau bikin film, mau nyoting, itu harus pakai kamera seperti yang ada di depan itu. Tapi hari ini, kalau sampean mau ngevlog, bawa seperti ini, bingung nek nang toilet, betul. Maka cukup dengan menggunakan handphone. Lebih kecil lagi pakai Go, betul. Ada yang multimedia, ada ya, betul. Ada banyak cara yang kemudian bisa digunakan. Tetapi walaupun dengan berbeda-beda itu, apakah kemudian disebut salah kalau orang itu nyotingnya pakai kamera seperti itu? Boleh enggak nyoting sama yang begituan? Kalau yang sama ini boleh. Pakai GoPro boleh? Boleh. Anak-anakku, sekali lagi sebelum nanti berlanjut, saya sampaikan kepada saudara, baik yang ada di sini maupun ada yang di rumah. Kita ini butuh untuk bisa menyamakan persepsi. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Gini, kenapa saya tadi sampaikan jangan mencari di Google. Saya mau bilang sama saudara, anak-anak SMK yang di sini, yang di masjid maupun yang ada di rumah. Ikuti semua yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Saya ulangi ya. Ikuti, bawa, nikmati, amalkan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Karena ini adalah keilmuan yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Setuju? Kenapa Pak Fahmi mengawalinya seperti ini? Ada sekarang itu ada alumni SMK 1 Surabaya, alumni SMA Khodijah Surabaya. Agamanya sama, agama Islam. Tetapi yang diamalkan bukan sesuatu yang diajarkan oleh para gurunya. Betul? Betul? Betul. Hari ini banyak yang tidak mau ikut gurunya. Hari ini banyak yang tidak nurut sama gurunya. Ada enggak Bapak Ibu guru yang mengajarkan anak-anakku kalau mau masuk surga gampang. Beli mercon, ledakan di gereja. Ada enggak orang yang bilang seperti itu? Guru atau pendidik? Ada. Saudara pernah diajari, nanti kalau ada orang kalungan salib, kamu lempar sama batu ya? Ada yang begitu? Ada? Kamu kalau enggak punya uang, ambil saja punyanya Cina-Cina itu, halal itu. Ada yang ngajarkan gitu? Atau mungkin begini, ayo timbane nganggur, ngerasani pastor ayo. Ada yang begitu? Tidak akan pernah ada yang ngajarkan seperti itu. Saya tidak akan vulgar bercerita di sini. Anak-anakku sekali lagi, Bapak Ibu guru yang hari ini ada di antara saudara-saudara, ketika beliau ini memberikan pendidikan, memberikan pengetahuan kepada saudara, maka beliau ini adalah orang-orang yang pasti akan bertanggung jawab. Dan insya Allah tidak akan nyengkre Pak G. Hari ini jenengan ngajar dan insya Allah sampai kapanpun beliau ini akan tetap menjadi guru di SMKN 1 Surabaya. Bisa dipertanggungjawabkan. Fahim dom? Fahim dom? Wis. Dieling-eling. Contoh, kalau di situ, kalau di kamera itu ada on, ada off, betul? Nah, kalau on itu untuk menghidupkan, kalau off untuk mematikan. Sampai kapanpun ilmu tentang on dan off sama apa enggak? Sama enggak? Enggak akan pernah dibalik. Paham? Oleh karenanya
Ini tadi intermezzo, ini tadi prolog. Kenapa saya sampaikan begitu? Saya kepingin saudara belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar keilmuan-keilmuan yang lainnya, saudara tidak mengambil sesuatu dari yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Setuju? Saya tahu di sini banyak ahli multimedia. Kalau memang nanti jenengan butuh tentang teknologi, jangan pernah mengambil sesuatu yang bersifat keyakinan. Paham dong? Paham dong? Nah, saya pun juga hari ini tidak akan bercerita tentang nuzulul Quran, karena sampean semua akan bisa melihat televisi, melihat YouTube tentang nuzulul Quran. Jika ayat yang pertama turun itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, betul? Ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah. Saudara pasti ngerti siapakah malaikat yang menurunkan wahyu? Jawabannya pasti Jibril, betul? Di mana Nabi menerima wahyu pertama? Di mana? Gua Hiro. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang pernah datang ke Gua Hiro? Pernah ke sana? Kalau tidak pernah ke sana, berarti saudara punya kewajiban untuk bisa datang ke sana. Betul? Loh, semua kan harus dibuktikan. Mana Pak buktinya kalau on itu hidup, off itu mati? Betul? Kalau jumlah juznya 30, saudara bisa ambil Quran dihitung. Juz 1, juz 2. Oh iya betul. Suratnya ada 114, bisa dihitung. Betul? Ayatnya ada 6.666, bisa dihitung. Kalimatnya ada 307.662 kalimat, bisa dihitung. Hurufnya ada 1.024.000, juga silakan dihitung kalau tidak percaya. Ada 1.024.000 huruf. Silakan dihitung. Sekarang dibuktikan, apa benar Nabi itu menerima Al-Qur'annya di Gua Hiro? Kalau saudara ditanya, Gua Hiro itu sebelah mana? Apanya Gua Akbar itu ya? Atau mungkin Gua Pindul, sebelah Gua Pindul kan? Saudara pernah ke sana? Mudah-mudahan saudara nanti diberikan rezeki oleh Allah bisa ziarah ke Mekah Madinah. Butuh saudara untuk bisa ke sana. Pak, sekarang pandemi Pak, tidak bisa ke sana. Oke, saudara ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru. Iki loh jenenge Gua Hiro. Namanya gua itu ada tempat. Tempatnya ada di gunung. Gunungnya namanya apa? Gunungnya namanya apa? Di goa, ada goa, tempatnya ada di gunung. Gunungnya namanya Jabal Nur. Jabalun itu gunung, Nur itu cahaya. Disebut Jabal Nur karena di gunung inilah Jibril itu turun, kemudian memberikan sinar yang sangat terang. Makanya Al-Quran itu bagaikan cahaya. Semdom 15 kilo dari Masjidil Haram. Ada di Syarek Malik bin Abdul Aziz. Daerahnya namanya daerah Jabal Nur. Itu tempat turunnya Al-Quran pertama
kali. Saudara, ketika sudah dikasih tahu oleh Bapak Ibu guru, nak, ini loh Jabal Nur, ini ada goa, tempatnya ada di sini. Ya sudah, itu yang paling betul. Jangan terus kemudian seperti Nun Sewu. Ada hari ini itu Islam yang ada di kota namanya kota Jember. Tahu Jember? Tahu Jember? Jember itu Sulawesi Tenggara apa Kalimantan Timur? Hah? Jember itu apanya Papua? Provinsinya masuk mana itu? Oh, Jawa Timur. Kalau mau ke Jember lewat Lamongan apa Tuban? Bisa nggih? Bisa. Lewat Tuban bisa. Nggih, Pak. Insya Allah nanti rekreasi bulan Juli kita ke Bali lewat Semarang. Anak-anak, Bapak Ibu guru yang saya hormati, di Jember itu sekarang ada Ka'bah. Tapi tidak kalah hebatnya. Di Magetan itu juga ada Ka'bah. Berarti Jawa Timur ini punya Ka'bah. Sudah ada dua. Satu di Jember, satunya lagi di Magetan. Ya apa, SMKN 1 juga bikin Ka'bah sendiri. Halo. Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian, saya kadang-kadang tidak habis pikir. Sekarang ini wakil bupatinya Jember itu namanya Gus Firjaun. Keluarga Siddiq, Yai Ahmad Siddiq. Saya itu tertarik di Jalan Manggar itu ada namanya Yai Muzaki Ulam. Saya ini ada Thariqat Qadiriyah dan Saban. Jember itu ternyata yang bikin Ka'bah bukan satu kabupaten kemudian satu Ka'bah, tetapi setiap rumah bikin Ka'bah sendiri. Saya bilang alhamdulillah ya, ini yang namanya angel-angel putar. Jadi dia bikin Ka'bah kayak damparnya itu nih. Ya gak gede ya gak cilik, Pak. Nanti kalau mau sholat cari posisi yang enak. Yang penting menghadap Ka'bah. Bu ngalor, bu ngidul. Ini menafsirkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Allah itu menghendaki yang gampang, tidak menghendaki yang sulit. Jadi Ka'bah didekek joki mobil. Nek nggo sepeda rodok gede kok tekku ngene ku nggawa Nmax, Pak. Mungkin ya digawe bongkar pasang. Dadi nek arep salat kok tenda dibuka, marung salat menghadap Ka'bah. Enak ya. Loh, Tuhan itu menghendaki yang gampang kok. Mana pernah Tuhan itu menghendaki sesuatu yang sulit. Anak-anakku, ini yang kemudian sangat ditakutkan. Paham? Apakah mereka itu orang-orang yang memperoleh gelar decongok? Tidak. Enggak. Mereka bukan orang-orang decongok. Enggak. Kenapa saya sampaikan begitu? Ini terbukti konconya anak saya sendiri. Tapi masih S3 loh Pak, nggih ngapunten. Beliau ini masih S3. Jadi S1-nya itu dari YIN, MA-nya, SMA-nya itu Madrasah Aliyah Khusus. Mari ngono ning YIN S1, S2, S3. Saya bilang ini bukan orang pinter, Samsung saja S20. Masih S3 saja kok mekiti masa ala Samsung loh sampai S20, betul? Nah, wong si S3 kok mekewiti. Ini S3 kesasar ndeladap gak karuan. Daniyo SMK mari ngono gak kuliah, kira-kira gak tambah kesasar ta?
Itu pertanyaan loh ya. Makanya kami berharap anak-anakku nanti setelah SMK kuliah nak ya. Lanjutkan ya. Nanti setelah kuliah, kuliah lagi. Setelah kuliah, kuliah lagi. Pak, kapan rabine? Rabi di Sambi. Rabine di Sambi. Soalnya malam kelon yo kenek di Sambi. Jadi rabi itu tidak mengganggu aktivitas. Faham? Tes, mudah-mudahan saudara diberi kesempatan untuk selalu belajar. Kembali ke Jember. Ini di Jember ada. Apakah di Magetan ada? Wah, ada. Di Jember itu hari ini bukan lagi setiap rumah punya Ka'bah. Enggak. Tetapi setiap orang itu punya Ka'bah dewe. Saudara pasti teringat. Ketika saudara belajar SKI, itu saudara ada SK dan KD di semester 1 untuk aspek sejarah perjuangan Rasulullah di kota Mekah. Betul Pak Nggih? Betul? Itu zaman jahiliyah. Congok niku napa Pak? Iki bahasa Inggris nih gitu, congok niku. Paling bodoh-bodohnya wong bodoh saat itu namanya Umar bin Khattab. Itu paling bodoh-bodohnya. Itu Khulafaur Rasyidin. Dia ambil tanah, dia bentuk menjadi boneka, dia sembah ketika sembahyang. Dibawa ngalor ngidul benda itu, kemudian dia merasa lapar karena tidak ada makanan lagi. Ketika benda itu akan dimakan, dari tanah liat tidak jadi dimakan. Besoknya dia berpikir, kalau begitu lebih baik saya bikin Tuhan dari roti saja. Bikinlah dia boneka dari roti. Dibawa ke sana-sana, nek wayai sembayang didekek disembah. Kalau lapar, kakinya bisa diambil dimakan. Jadi Tuhan pincang. Nanti kalau lapar lagi tidak ada makanan, ganti tangannya sing disikat mana situ. Ceklek, Tuhannya gak terima pincang, tapi gitang. Ini yang disebut jahiliyah. Bukan Umar itu bodoh, tetapi karena dia memahami agama dengan pikirannya sendiri. Bapak Ibu guru mohon maaf nggih, saya tidak ngaji tentang ini karena anak-anak hari ini butuh untuk kemudian dikembalikan kepada panjenengan. Saya tidak mau nanti anak-anak kita semuanya, mereka ini keluar dari SMK Negeri 1 Surabaya, tetapi kemudian pemahamannya ikut orang-orang Suriah. Ini bahaya, Pak. Betul nggih? Mereka ini alumni SMK Negeri 1 Surabaya, tapi pikirannya pikiran Aleppo, Suriah. Tahu Suriah? Ada apa di sana? Jadi ISIS. Sekarang ini kan kita lagi sumuk nih. Apakah mereka itu yang tergabung di ISIS itu orang-orang bodoh? Enggak. Sekali lagi S1, S2, S3 dengan profesi yang macam-macam. Apakah dokter ada? Ada. Polisi ada? Ada. Jaksa ada? Ada. Hakim ada? Ada. Semua ada di dalamnya. Ahli kimia ya ono, ahli fisika ya ono, ahli matematika ya ono, apa maneh ahli agama sak klombruk sampean. Apakah gurunya menginginkan bahwa nanti supaya muridnya ini punya sesuatu seperti orang-orang ISIS? Enggak kan? Makanya nak sekali lagi tak sampaikan, guru-guru sampean ini anak-anakku SMK 1,
guru-guru sampean ini adalah orang-orang yang akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keilmuan yang disampaikan ke sampean. Saya bilang sekali lagi, jangan pernah saudara melewatkan sesuatu yang sudah diajarkan oleh beliau-beliau. Dari beliau-beliau inilah sesuatu yang paling benar. Sudahlah, yakin. Karena beliau ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Fahim tum? Setuju? Sepakat? Sepakat? Selesai. Ini tadi pembukaan. Entek ya, Pak? Loh, belum masuk isi loh ini. Lah iya, Pak. Anak-anakku, mohon maaf Bapak Ibu Guru, sekali lagi saya ingin Anda tidak menerima sesuatu di luar yang diajarkan oleh guru-gurunya. Paham, Tom? Kalau Pak Ustadz Asmuin ngajari saudara baca alif lam mim, ya saudara membacanya harus alif lam mim. Jangan kemudian alif lam mim diwaca alama, yasin diwaca yasa. Nek toha panjene toha. Tapi kalau tosin membacanya jangan tosa. Sebab Honda Yamaha tidak ada. Kahaya asoy. Itu kaf haya ain sot. Alah wong tulisannya lo kahaya asoy. Yasin dadi yasa. Alif lam ra jadi alaro. Nah, apa yang diajarkan oleh guru saudara sekali lagi adalah sesuatu yang akan bisa dipertanggung jawabkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Titik ya, titik. Sudah 5 menit. Ini 1 menit Pak. Ya nopo terus tak tutup. Jam 10 ngantuk bisa. Ini tadi pembukaan Pak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah pangapunten. Ini tadi pembukaan. Sudah, pokoknya intinya Quran itu hanya begini loh. Orang itu ketika memperoleh sesuatu, maka harus ada sesuatu yang juga diekspresikan. Pertanyaannya sederhana, nah ketika kamu belajar tidak ada buku, kira-kira enak enggak belajar tanpa buku? Enak enggak? Belajar tanpa buku enak enggak? Tatap muka dengan daring enak enggak? Biar dirungokkan wong akeh. Enak daring apa tatap muka? Kita kan masih libur 1 tahun ya. Masih 1 tahun ya liburnya. Ya mudah-mudahan 2 tahun lah. Nanti 5 sampai 10 tahun ke depan pasti akan lahir generasi congok begitu. Dan dipikir ilmu itu bisa transfer knowledge, Pak. Tidak. Ilmu itu bukan transfer knowledge, bukan. Ada sisi lain yang disebut dengan barokah. Ziyadatul khair. Hari ini sampean tak wurui membaca kul huwallahu ahad. Besok sampean bisa sendiri membaca Yasin, bisa sendiri menghafal Al-Baqarah. Padahal sing diwurukno cuma kul huwallahu ahad, itu namanya barokah, ziyadatul khair. Titik. Samen itu di sini hanya diajari manasek haji. Di sini hanya diajari manasek haji. Nanti sampean punya biro travel haji. Sing tahu murid punya biro travel sapa? Enggak ada. Sampean diwurui jadi orang yang nanti kalau pergi haji ibadahnya benar. Maka di situ ada yang namanya manasek haji. Betul? Hari ini sampean diwurui berkhayal.
diajak menghitung ilmu waris. Ada yang kelas 12? Ada pelajaran waris? Ada. Saudara diajak berhayal, tetapi sebentar lagi saudara akan dapat warisan. Tapi warisan lah tewas. Anak-anakku, Bapak Ibu guru yang saya hormati, ikhtisar secara singkat, kita ini sudah diberi sesuatu yang luar biasa oleh Gusti Allah. Maka sudah barang tentu satu saja yang saya sampaikan, orang itu akan bahagia ketika dia itu mempunyai pegangan. Betul? Orang itu kalau punya pegangan, pasti hidupnya tenang. Jomblo itu mesti kebayang, betul? Jomblo itu susah loh. Ada yang jomblo sini. Loh, jomblo itu susah loh Mas, betul? Sing dibayangno gak karu-karuan. Mulai teko Nikita Mirzani sampai Pamela. Jomblo itu enggak jelas. Makanya butuh yang namanya gendaan. Sing dibayangno jelas. Orang itu kalau punya pegangan itu enak, gampang gitu loh. Lah kita ini punya pegangan hidup namanya Al-Qur'an. Gak dodowo. Nanti isinya apa saja itu urusannya guru PAI. Pak, isinya Quran apa saja urusannya guru PAI. Ada ubudiyah, ada malah ada sejarah dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas keinginan Al-Quran itu cuma satu. Ada yang tahu? Saya ketahui. Keinginan Al-Quran kepada kita itu cuma satu. Ada yang tahu? Saya ketahui. Satu. Loh, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang tahu keinginan Al-Quran kepada kita itu apa? Mbak tadi yang ceramah mana? Keinginannya Gusti Allah kepada kita yang dilewatkan kalam-kalamnya itu tadi apa Mbak? Keinginannya apa Al-Quran tadi itu? Apa? Hah? Terlalu lembut bahasanya. Kudu tak pek mantu ae. Apa Pak? Apa keinginannya tadi? Kaya ikut juga kon nyiduk Pak mungkin. Yang diinginkan itu adalah mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang gampang dan tidak angel. Betul? Betul Mbak? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ ada terselip ayat bahwa di situ yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul ausar. Allah itu jaluk sing gampang. Kita ini diinginkan oleh Allah untuk menjalani kehidupan secara gampang, gak usah angel. Setuju? Gak usah rewel. Itu di mobil-mobil lain itu kadang ngone truk niku Pak kepala sekolah nggih Pak. Ada tulisan rewel pegat. Ada yang pernah baca begitu? Ono tulisan rewel pegat. Maksudnya apa itu? Lakukan yang gampang yang bisa kita lakukan, dilakukan. Nggak usah angel-angel. Kalau bisa dibuat mudah, kenapa sih kok diangel-angel? Kenapa? Betul? Nah, ciri-ciri orang yang gampang, ciri-ciri indikatornya sesuatu yang mudah itu adalah menyenangkan. Betul? Ciri-ciri ahli surga itu adalah orang yang senang. Hati senang walaupun ya tak punya utang, kok tak punya uang. Hati senang walaupun tak punya utang. Mas,
utang, depannya U, bukan K. Ini jomblo kaya hati senang walaupun tak punya konco Kak. Makanya ojo jomblo Mas Dole, selok kiamat. Hanya butuh seneng. Sampean ini diberi Quran supaya hatinya bisa senang. Apa betul? Loh, betul. Saya bacakan hadis tapi sampean harus menjawab pertanyaan saya. Percaya enggak sama Nabi Muhammad? Percaya? Kira-kira Nabi Muhammad itu bujuan apa enggak? Enggak ya. Sama Quran percaya? Temen tak? Sumpah? Nabi Muhammad gak bujuan ya? Enggak. Karena Quran itu diberikan kepada beliau. Gak bujuan. Enggak ya? Bukan koruptor juga, bukan kan? Enggak pernah berurusan dengan KPK, enggak ya? Enggak, oke. Muhammad itu siddiqun, betul. Apapun yang disampaikan adalah semuanya dari Gusti Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Titik. Sampean percaya sama Nabi Muhammad? Percaya. Yang di rumah percaya sama Nabi Muhammad? Percaya ya? Percaya. Kalau sampean traweh atau pas lihat YouTube atau lihat televisi, itu ada Pak Ustadz yang dalilnya begini. Saya enggak begitu pintar dalil soalnya Pak Guru. Man, barang siapa, fariha, seneng, biduhuli Ramadana, dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu, maka Allah akan mengharamkan jasadahu, badannya, alan nironi, tersentuh api neraka. Paham dong? Ma'anil mufradatnya seperti itu. Betul? Barang siapa yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, kalau saya jelas senang soalnya parcel akeh. Maka diharamkan jasadnya terkena api. Pertanyaannya untuk PAT, penilaian akhir tahun, untuk bisa masuk surga, yang harus dilakukan oleh manusia adalah satu, menghatamkan Al-Quran. B, berhaji sampai 10 kali. C, sholat sampai batuknya gosong. Atau yang E, senang. Hah? Senang dengan datangnya bulan Ramadan. Mek seneng tok, sampean ini disuruh untuk apa? Masuk angel. Seneng. Angel dah. Mek seneng tok, masuk angel. Halo. Sulit enggak? Senang. Di sini, di sana, di mana-mana. Buat apa? Susah itu. Lu seru lu kok susah. Mbak, ada yang sumpek, Nak. Hari ini ada yang sumpek. Sumpek itu bahasa Jawa lo ya, susunya dipek-pek. Itu ngarai cepet mati, balak-balik dimpak-kempekai. Ya apa gak sesek? Ini bukan mati karena COVID, tapi karena kakean diempek, sumpek susunya diempek. Sudah hari ini dilarang sumpek. Hati senang walaupun tak punya buku tangga. Hanya butuh
senang. Bisa? Bisa? Saudara masuk gerbang SMK, hati saudara harus senang. Apapun yang saudara lakukan harus diikuti dengan hati yang senang. Ada apa di dalam hati yang senang? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku. Ya Allah Pak Muin. Panitia pun ya, ini kelebihan 2 menit aku. Ini tambah BHS loh ini. Ya nek kalau BHS ya BH tok ora apa-apa, Mbak. Indikatornya orang senang itu satu, sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau senang itu bikin orang masuk surga, maka untuk bisa senang atau yang biasa disebut orang yang senang atau orang-orang yang nanti itu akan tampak di dunia ini, wong iki fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu siapa sih? Nomor 1 kira-kira siapa, Nak? Orang itu kalau senang yang tampak apanya? Wajhun malihun. Orang itu akan terlihat wajahnya itu sumringah, bahasa Inggrisnya ngoten. Ini bahasa Jombang, Pak. Sumringah itu apa? Sumringah itu koyok tonggoe Sumanto sih. Kalau dilihat menyenangkan. Orang ahli surga itu wajahnya wajhun malihun, kalau dilihat menyenangkan. Apa ada orang itu kalau dilihat tidak menyenangkan? Ada, ditoding ambek koncone. Iki lho raine mangkel no. Ada enggak orang yang dibegitukan? Ada. Ono arek bayi, arek bayi itu dikudang kan harusnya guyu. Kan gitu loh. Lha iki arek bayi dikudangi jerit sampai sawanen. Saking ngapane? Maka saudara kalau masuk gerbang SMK, saya berharap hiasi wajah saudara dengan senyum cemerlang, senyum sip. Sponsornya liwat. Senyum ya. Halo. Nek ono sing mecucu ditapuk. Cucu. Karena tidak ada orang masuk surga dalam keadaan mecu. Ono anang suwarga wong mecucu ono. Di dunia ini anjane menjengkelkan, Pak. Temen muangkel no. Salawe selek, merongos, mecucu, gondoan, ngamuan. Udah Pak, enggak usah dibiarkan, bawa aja ke Banyuwangi disantet. Ben cepet. Ndelok tok lumburuno, kan begitu. Kalau hati itu seneng, pasti yang namanya tabasum itu muncul. Wajahnya jadi ringah. 2. Orang yang seneng itu lisanun fasihun. Orang yang hatinya seneng itu pasti kalimat-kalimatnya indah. Betul? Ono ta wong seneng terus meso-meso ono. Ada. Oleh karenanya Nabi itu bilang, yunkosimun nasu ala tamaniyati aksa. Manusia itu dibagi menjadi 8. Arba'atun min ahlil jannah wa arba'atun min ahlin nar. Yang 4 golongan ini masuk surga, 4 golongan masuk neraka. Nah 4 golongan ahli surga ini wajahun malihun. 1 tadi sudah. Yang kedua lisanun fasihun. Orang yang lesannya ini baik. Kalau ngomong menyenangkan, sampean lihat. Saiki ono kuotae kabeh sampean. Ada anak muda yang lagi viral dari Bali, namanya Bulan Supina. Pernah dengar? Mas, Mas. Sampean delok setiap berbicara itu lah mesti senyum. Salawe sayu senyum, betul? Nek ngomong pelan enak. Mohon maaf. Tak delok, tak oh iya, ini ngomongnya kok enak. Ternyata walaupun mohon maaf.
walaupun tidak seiman dengan kita, tetapi ternyata pendidikannya adalah pendidikan kalau ngomong sing nah, kenapa sih kita ini kok tidak ngomong yang enak-enak saja? Kenapa sih ngomong kok mesti sing gak enak doa? Saya itu kadang-kadang sebel, enak-enak omong-omongan sambat, ngomong sambat. Wong kait lho nggo pesen kopi, kopi durung dadi lho sambat. Ya opo rek, ngene iki rek. Tak warama si lambemu sumbing lho nek kon takon duwe ka ono. Saya ini termasuk lelaki yang agak bodoh, Mbak. Saya ini, Mbak. Nah, Pak Fahmi ini termasuk laki-laki congok. Nyambut gawe budal isuk mulai sore, engko awal bulan bayaran dikekno anak imoro tuwa. Koyok pojokan. Iya. Tidak ada laki-laki yang tidak congok, tidak ada Pak. Kuwabe lanang iki lho congok. Budal isuk mulai sore, wayahe bayaran dikekno anake. Tah, ojo dikeki apa? Kok sampean lak gak dadi Pak Ustad. Isok asmuin niku dadi ustad soalnya bayarannya dikekno bojone kabeh. Sebab ustad niku urusan barang ketat. Kado androk BH dan lain sebagainya. Coba bayaran gak dikekno gak dadi ustad. Kalau berbicara yang enak-enak nggih. Nah, sama teman kalau ngomong yang idkholus surun. Setuju? Mbak, nek ngomong sing nah, setuju? Kalau mau ngomong yang ndak enak, salamatul insan fi hifdzil. Kalau sampean buka YouTube ono wong ceramah kok ngilok no, pertanyaannya satu, wong iki gak wedi ambek mungkar nakir. Pertanyaan kubur itu bukan cuma man robbuka, waman nabiyuka, wama kita buka. Tetapi pertanyaan terakhir ada waman ikhwanuka. Betul? Ditanya man robbuka sopo Tuhanmu sopo nabimu, semua iso jawab, tetapi pada soal yang terakhir ini online soalnya yo. Soalnya online loh ini berbasis Android. Waman ikhwanuka al muslimuna jami'a illa asmu'in. Bisa? Kuwabe ini saya konco, sahabat, kecuali asmu'in. Bisa begitu? Bisa? Hanya satu orang saja bisa di dunia ini kita benci sama dia. Enggak bisa, Pak. Dan ini bukan soal ujian. Salah siji oleh 90, bukan. Ini harus 100% betul gitu loh. Makanya orang itu kadang-kadang salah itu karena terplesetnya lesan. Kalau ngomong yang enak. Setuju? Gak usah rasan-rasan apalagi bikin fitnah. Ngomong sing enak, bisa enggak? Bisa nggih? 3 kolbun takiyun, aduh sentek Pak, kurang loro utang lah sudah Pak Kepala Sekolah pangapunten karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Ini 10-10 sudah. Kolbun takiyun wayadun sahiyun. Mudah-mudahan Al-Quran itu bisa menjadikan hati kita menjadi kolbun salim. Hati yang selamat. Miliki kolbun takiyun. Miliki hati yang tenang. Hati harus tenang. Walaupun tak punya utang, Mas, hati harus tenang. Setuju? Harus tenang. Nggak usah kaken karep, nggak usah kaken sing dipikir. Kita harus tenang, harus senang. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ini betul-betul menjadi syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka bi asma'ikal azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangi kami semua ya Allah, sayangi seluruh keluarga besar SMKN 1 Surabaya ya Allah, sayangi seluruh keluarga kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami. Allahumma ya Ghafur ya Rahim, wahai Zat yang maha pengampun, wahai yang maha memaafkan segala kesalahan, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami yang telah Engkau panggil ya Allah, berikan mereka kenikmatan di alam barzakh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa-dosa para guru-guru kami ya Allah. Jadikan mereka semua ya Allah sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, sebagaimana mereka semua mengasihi kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka bi asma'ikal azim ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, akrimna ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan iman, muliakan kami dengan Islam, muliakan kami ya Allah dengan Al-Quran, tetapkan hidup kami dengan selalu membaca Al-Quran ya Allah, tetapkan hidup kami ya Allah dengan selalu mendirikan sholat ya Allah, tetapkan hidup kami ya Allah untuk tetap selalu ingat zikir kepadamu ya Allah. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rabbana, wahai Zat yang maha mengetahui segala sesuatu, ya alimama fis sudur, wahai Zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati kami ya Allah. Pada pagi hari ini ya Allah, kami hadirkan wajah dan hati kami di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami, murid-murid kami ya Allah, sebagai anak-anak yang cinta terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan anak-anak kami dan murid-murid kami ya Allah sebagai anak-anak yang selalu cinta kepada Al-Quran. Jadikan mereka ya Allah anak-anak yang selalu mendirikan sholat. Jadikan mereka ya Allah sebagai anak-anak yang birrul walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.